Halo, saya Edison Laitude SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 SD Petra Alak. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas modul 1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam masa pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 ini, kami dibantu oleh fasilitator kami, Bapak Yohanes Y. Serangklau ST, dan pengajar praktik Ibu Novilia D. Dewiyanti SPD. Nah, dalam presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep-konsep pendidikan yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan sama juga dan harus menuntun, trilogi kepemimpinan, kodrat anak, dasar pendidikan anak, kalimat penguatan kepada pendidik. Nah, untuk konsep yang pertama yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan haruslah bisa menuntun. Artinya ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya, baik si anak sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam penerapannya di sekolah kami, saya sebagai seorang pendidik menuntun anak-anak dalam belajar agar mereka benar-benar mengalami pengalaman belajar, termasuk menyediakan fasilitas-fasilitas media-media pembelajaran yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Yang dikenal sebagai trilogi kepemimpinan ialah Ing Harso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarsa, Tutpuri Handayani, bahwa saya sebagai seorang pendidik dari depan harus bisa menjadi teladan, dan yang kedua, sebagai seorang pendidik saya harus bisa memberikan motivasi, dan yang ketiga, sebagai seorang pendidik saya harus bisa memberikan dorongan dari belakang. Ki Hajar Dewantara kemudian mengkonsepkan ada dua kodrat dalam diri anak, yaitu yang pertama kodrat alam. Ini adalah sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Dan yang kedua adalah kodrat zaman. Ini adalah isi di mana anak berada di zaman digitalisasi. Pada dasarnya, Ki Hajar Dewantara mengkonsepkan bahwa kodrat anak itu adalah berbahagia. Sehingga dalam implementasinya dalam pembelajaran, kami selalu mengkonsepkan pembelajaran dalam bentuk permainan-permainan. Karena dunia anak adalah dunia bermain, sehingga permainan anak dapat menjadi bagian dalam pembelajaran. Poin yang berikut adalah dasar pendidikan anak, yaitu pendidikan yang merdeka dan yang berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara menggagas bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid dan merdeka. Artinya ialah bebas dan bertanggung jawab. Dalam implementasinya di sekolah kami, saya mencoba untuk membuat suasana pembelajaran yang merdeka bagi murid-murid dan berpusat pada murid, sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar dalam diri anak. Dan yang terakhir, Ki Hajar Dewantara mengatakan suatu kalimat yang telah mengubah paradigma berpikir saya tentang mendidik anak, yaitu berhamba pada sang anak, bahwa pada dasarnya pendidikan itu harus berpusat pada sang anak, sehingga dalam implementasinya kita sebagai pendidik benar-benar mendukung kodrat yang ada dalam diri anak-anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dalam mereka sebagai masyarakat maupun sebagai individu. Pada akhirnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu harus menuntun anak, dan seorang pendidik harus bisa menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia bagi sang anak. Saya Edison Laitude, calon guru penggerak Angkatan 7. Salam guru penggerak.